Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, ini merupakan laporan praktikum botani umum dengan judul Morfologi dan Anatomi pada Bunga dengan saya sendiri Zausnil Hijain Kosri, NIM 2502077, kelas A, angkatan 25, dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD, program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang mengenai morfologi bunga. Morfologi bunga adalah cabang ilmu yang mempelajari bentuk, susunan, dan struktur fisik bagian-bagian luar bunga. Morfologi sangat penting karena membantu dalam identifikasi dan klasifikasi tanaman berbunga. Bagian-bagian utama dari morfologi bunga seperti satu kelopak atau sepal, bagian luar bunga yang biasanya berwarna hijau dan berfungsi melindungi bunga saat masih dalam keadaan kuncup. Kelopak tersusun dari sepal yang berfungsi sebagai pelindung dan penanda awal perkembangan bunga. Yang kedua, mawar atau petal. Bagian berwarna cerah dan menarik perhatian serangga penyerbuk. Petal berfungsi menarik perhatian serangga melalui warna dan aroma serta membantu proses penyerbukan. 3. Benang sari atau stamen. Organ reproduksi jantan yang menghasilkan serbuk sari atau polen. Benang sari terdiri dari filamen, tangkai benang sari, kepala sari atau anter, bagian ujung benang sari yang menghasilkan dan melepaskan serbuk sari. 4. Putik atau gynecium. Organ reproduksi betina yang menerima serbuk sari dan tempat terjadinya pembuahan. Terdiri dari stigma, permukaan bagian atas putik yang menerima serbuk sari, tangkai putik atau style, saluran yang menghubungkan stigma dan bakal buah. Bakal buah atau ovari, bagian dasar yang berisi ovum dan berkembang menjadi buah setelah pembuahan. 5. Daun penumpu atau receptacle, bagian tempat melekatnya seluruh bagian bunga dan menjadi dasar dari struktur bunga. Terakhir, 6. Perhiasan lain. Beberapa bunga memiliki bagian tambahan seperti kuncup bunga, tangkai bunga, dan bagian lain yang berfungsi mendukung proses reproduksi dan perlindungan. Selanjutnya, latar belakang pada anatomi bunga. Anatomi bunga adalah studi tentang struktur bagian dalam bunga yang tidak tampak dari luar. Anatomi ini penting untuk memahami proses reproduksi tanaman secara detail. Berikut penjelasan bagian-bagian utama anatomi bunga. 1. Kelopak atau perian. Gabungan sepal dan petal yang biasanya berwarna-warni dan berfungsi melindungi bagian-bagian dalam bunga saat bunga masih kuncup dan menarik perhatian serangga penyerbuk. 2. Stamen atau benang sari, organ reproduksi jantan yang menghasilkan serbuk sari. Di antaranya filamen, tangkai benang sari, anter atau kepala sari, bagian ujung benang sari yang produksi serbuk sari melalui proses meiosis. 3. Gynecium atau putik, organ reproduksi betina yang menerima serbuk sari dan tempat terjadinya pembuahan. Terdiri dari beberapa bagian utama, di antaranya ada stigma, permukaan tempat menerima serbuk sari, biasanya bertekstur kasar atau lengket agar serbuk sari dapat menempel. Selanjutnya style atau tangkai putik, saluran yang menghubungkan stigma dan bakal buah, tempat serbuk sari berkembang menjadi tabung serbuk sari yang menuju ovum. Lalu ovari atau bakal buah, bagian dasar yang berisi ovum dan akan berkembang menjadi buah setelah pembuahan. Tujuan praktikum ini diantaranya: 1. Mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian morfologi bunga atau kelopak, mahkota benang sari atau putik. Yang kedua, mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis organ reproduktif atau benang sari, putik, ovarium. Yang ketiga, membandingkan struktur bunga monokotil dan dikotil. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan diantaranya ada mikroskop, kaca objek, kaca penutup, cutter, pipet tetes, tisu, pinset, alat tulis, dan buku gambar. Lalu, bahan yang digunakan diantaranya ada bunga trompet kuning, bunga pisang, larutan safranin, larutan fast green, bunga sepatu, bunga sawit betina, bunga sawit jantan, dan aquades. Selanjutnya, cara kerja. A. Pengamatan morfologi bunga. 1. Ambil contoh bunga monokotil dan dikotil. Kemudian, gambar dan beri keterangan hasil pengamatan morfologi. B. Pengamatan anatomi bunga. 1. Pilih organ bunga atau benang sari atau putik atau ovarium. 2. Buat irisan tipis melintang. 3. Letakkan irisan di kaca objek. Kemudian, tetesi dengan aquades. 4. Tambahkan safranin, tunggu lebih kurang 2 menit, lalu bilas, kemudian tetesi dengan fast green. 5. Tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop. Selanjutnya, hasil. A. Pengamatan morfologi bunga. Morfologi bunga diantaranya ada mahkota atau corolla, merupakan bagian yang biasanya berwarna cerah dan menarik perhatian. Mahkota terdiri dari kelopak-kelopak bunga yang berfungsi menarik serangga penyerbuk dan melindungi bagian dalam bunga.
Lalu kelopak atau kelopak bunga atau calyx, bagian luar bunga yang biasanya berwarna hijau, berfungsi melindungi bagian dalam bunga saat masih kuncup. Kelopak terdiri dari beberapa helai yang disebut sepal. Dasar bunga atau reseptasulum atau tangkai bunga adalah bagian tempat melekatnya semua bagian bunga termasuk mahkota, kelopak, dan bagian reproduksi. Dasar bunga adalah bagian dari tangkai yang membentuk dasar struktur bunga. Kepala sari atau anther, bagian dari benang sari yang menghasilkan dan melepaskan polen, biasanya berbentuk bulat dan berwarna kuning. Benang sari atau stamen, organ reproduksi jantan pada bunga yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Fungsi utama benang sari adalah menghasilkan dan mengeluarkan polen. Kepala sari atau stigma, bagian atas dari putik yang berfungsi sebagai tempat menempelkan dan menangkap serbuk sari. Lalu tangkai putik atau style, bagian yang menghubungkan kepala putik dengan ovarium. Tangkai ini memudahkan serbuk sari mencapai ovarium. Lalu bakal biji atau ovari, bagian dari putik yang terletak di dasar dan berisi bakal biji. Setelah pembuahan, bakal biji berkembang menjadi biji. Lalu tangkai bunga atau peduncle, tangkai utama yang menopang bunga dan menghubungkannya dengan batang tanaman. B. Pengamatan anatomi bunga. 1. Bunga trompet kuning atau Alamanda catertica. Di antaranya ada sel epidermis, pelindung luar bunga, membantu mengatur penguapan dan melindungi bagian dalam. Sel parenkima, jaringan penyokong dan penyimpan cadangan makanan di bagian dalam bunga. Sel kolenkima, memberi kekuatan dan fleksibilitas di tepi kelopak. 2. Bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Di antaranya ada sel sclerenkima, sel yang sangat keras untuk dukungan struktural, lalu sel pembuluh xilem dan phloem, mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis, lalu sel reproduksi membentuk bagian reproduksi seperti serbuk, sari, dan stigma. 3. Bunga sawit jantan atau Elaeis guinensis. Di antaranya ada sel stigma dan stamen. Pada bagian reproduksi jantan, stigma berfungsi sebagai tempat menempelkan serbuk sari. Stamen merupakan bagian yang menghasilkan serbuk sari. Lalu sel epidermis merupakan lapisan terluar dari bagian kelopak dan bagian lain dan dari bunga sawit jantan, berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dan membantu proses absorpsi air serta nutrisi. 4. Bunga sawit betina atau Elaeis guinensis. Di antaranya ada epidermis, lapisan paling luar dari bagian ovarium dan bakal buah, berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan mekanis dan kehilangan air. Pada bagian ovarium, epidermis bisa mengalami modifikasi menjadi jaringan pelindung buah. Selanjutnya, sel reproduksi atau ovula dan bakal buah. Ovula itu adalah sel telur yang berkembang di dalam bakal buah dan akan dibuahi selama proses penyerbukan. Lalu bakal buah adalah jaringan yang berkembang dari ovul yang telah dibuahi dan akan menjadi buah matang. 5. Bunga pisang atau Musa spp. Di antaranya ada jaringan pendukung dan pelindung, termasuk jaringan kolateral dan sklerenkima yang memperkuat struktur bunga, memberikan perlindungan dan kekuatan mekanis selama proses penyerbukan. Selanjutnya, epidermis, lapisan paling luar dari bagian bunga, termasuk tangkai dan struktur bunga, berfungsi sebagai pelindung dari serangan patogen dan kehilangan air. Pada bagian yang terbuka, epidermis bisa mengalami modifikasi menjadi jaringan pelindung. Selanjutnya, segi pembahasan yang pertama, bunga trompet kuning atau Alamanda catertica. Bunga trompet merupakan salah satu bentuk morfologi bunga yang memiliki bentuk khas menyerupai sebuah trompet atau corong yang melebar di bagian ujung dan meruncing di bagian pangkalnya. Bentuk ini sering ditemukan pada berbagai jenis tanaman hias maupun tanaman obat yang memiliki fungsi utama dalam menarik serangga penyerbuk serta memudahkan proses penyerbukan. Morfologi bunga yang berbentuk trompet biasanya terbentuk dari kelopak dan mahkota yang menyatu membentuk struktur lonjong dan memanjang sehingga menyerupai tabung yang membuka keluar seperti sebuah trompet. Bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Bunga sepatu yang secara ilmiah dikenal sebagai Hibiscus rosa sinensis adalah salah satu tanaman hias yang sangat populer di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Tanaman ini termasuk dalam keluarga Malvaceae dan dikenal karena bunganya yang besar, berwarna cerah dan bentuknya yang indah menyerupai sepatu atau bell. Bunga sepatu mudah dikenali dengan kelopak yang lebar dan berwarna-warni seperti merah, kuning, putih, dan orange, menjadikannya tanaman hias favorit di taman dan pekarangan. Secara morfologi, bunga sepatu memiliki kelopak yang besar dan berwarna cerah yang membentuk seperti trompet atau bel. Bunga ini biasanya berdiri tegak di atas batangnya dan mekar dengan indah di pagi hari. Kemudian kelopak akan layu di sore hari. Tanaman ini bisa tumbuh sebagai semak yang tinggi dan lebat dan mampu mencapai ketinggian hingga 3 meter tergantung pada kondisi lingkungan dan cara perawatan. Selanjutnya, bunga sawit jantan atau Elaeis guinensis. Bunga sawit jantan merupakan salah satu komponen penting dalam siklus reproduksi tanaman kelapa sawit atau Elaeis guinensis yang termasuk dalam
keluarga Aracaceae. Tanaman kelapa sawit adalah salah satu tanaman perkebunan utama di Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya karena menghasilkan minyak sawit yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bunga sawit jantan berperan sebagai sumber serbuk sari yang akan dipindahkan ke bunga betina untuk proses penyerbukan. Secara morfologis, bunga jantan biasanya muncul dalam bentuk kelompok yang berwarna kuning cerah, berukuran kecil dan tersusun dalam tandan yang besar dan panjang. Bunga jantan terletak di bagian luar atau bagian atas dari tandan, sementara bunga betina berada di bagian dalam atau di bagian bawah tandan. Bunga sawit betina atau Elaeus guinensis. Bunga sawit betina merupakan salah satu komponen penting dalam siklus reproduksi tanaman kelapa sawit atau Elaeus guinensis. Tanaman kelapa sawit bersifat monoecious, artinya setiap tanaman memiliki bunga jantan dan bunga betina yang berkembang pada pohon yang sama. Bunga betina berfungsi sebagai organ reproduksi yang akan menerima serbuk sari dari bunga jantan untuk proses pembuahan dan pembentukan buah. Secara morfologi, bunga betina biasa muncul dalam bentuk tandan yang lebih besar dan lebih panjang dibandingkan bunga jantan. Warna bunga betina cenderung lebih lembut dan biasanya muncul setelah atau bersamaan dengan munculnya bunga jantan. Setelah proses penyerbukan yang berhasil, bunga betina akan berkembang menjadi buah sawit yang berisi biji dan minyak. Bunga pisang atau Musa spp. Bunga pisang merupakan bagian dari struktur reproduksi tanaman pisang atau Musa spp yang termasuk dalam keluarga Musaceae. Bunga ini memiliki peranan penting dalam proses reproduksi tanaman, baik secara alami maupun melalui budidaya. Bunga pisang terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu bunga jantan dan bunga betina yang biasanya muncul dalam satu tandan. Pada tanaman pisang berjenis berkayu atau misalnya pisang raja, bunga betina biasanya muncul terlebih dahulu dan akan berkembang menjadi buah, sedangkan bunga jantan muncul setelahnya dan berfungsi sebagai sumber serbuk sari yang membantu proses penyerbukan. Bunga pisang memainkan peran penting dalam produksi buah dan hasil panen. Keberhasilan reproduksi dan kualitas buah sangat bergantung pada proses penyerbukan dan pembuahan yang efektif. Selain itu, bunga pisang juga memiliki nilai ekonomi terutama dalam produksi buah segar dan olahan. Lalu dari segi rangkuman mengenai morfologi dan anatomi bunga. Bunga terdiri dari berbagai bagian yang memiliki fungsi penting dalam proses reproduksi tanaman. Bagian luar seperti kelopak berfungsi melindungi bunga saat masih dalam bentuk kuncup, sementara mahkota berwarna cerah berfungsi menarik serangga penyerbuk. Bagian reproduksi jantan yaitu benang sari menghasilkan dan melepaskan serbuk sari, sedangkan bagian betina seperti putik yang terdiri dari stigma, stilus dan ovarium berperan dalam proses pembuahan dan perkembangan biji. Semua bagian ini bekerja sama untuk memastikan proses penyerbukan dan pembuahan berjalan dengan baik agar tanaman dapat berkembang biak dan menghasilkan buah serta biji.